Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis ya, tidak dipungut biaya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Padepokan Sengkelat, boleh gratis. Caranya tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Apa sih benefit dari join di komunitas Padepokan Sengkelat? Yang pertama, kita banyak membahas masalah ilmu spiritual dan supranatural di sana. Khususnya adalah bagaimana cara memaksimalkan azimat berkhodam. Ya, karena memang itu spesialis Mbah Wira. Karena Padepokan Sengkelat itu adalah rajanya azimat. Yang kedua, teman-teman akan mengetahui terlebih dahulu apabila ada promo dari Mbah Wira. Ya, karena di komunitas itu seringkali Mbah Wira share sebelum Mbah Wira nge-share di sosial media lainnya. Itu teman-teman, kali ini kita ada klien nomor 9233 ya, klien nomor 9233. Ada terawangan sebuah tembang liring ya. Oh, Raja Dewa, mohon maaf, namanya Raja Dewa. Mbah Wira kira ini tembang liring, tapi klien mengkonfirmasi ini Raja Dewa ya. Tidak apa-apa, apapun namanya, apapun bentuknya, apapun bahannya, mau batu, mau tanduk, mau tulang, mau kulit, mau emas, mau apapun itu bendanya, Mbah Wira tidak melihat bendanya. Kenapa? Karena Mbah Wira melihat bagaimana sisi esoteris dari benda tersebut sehingga memberikan dampak manfaat yang positif bagi pemiliknya. Itu ya, jadi seringkali orang itu terpengaruh ya, Mbah bendanya apa? Mbah bendanya kalau seperti ini saya juga punya banyak. Ingat, bagi seseorang penggemar azimat ya, tidak penting bendanya itu apa. Yang penting adalah benda tersebut memberikan manfaat positif enggak bagi pemiliknya. Benda tersebut memberikan tuah yang baik enggak bagi pemiliknya. Kayak gitu. Baik teman-teman semua, untuk Raja Dewa ini ya, Mbah Wira tekankan pertama kali bahwa Mbah Wira tidak tahu ini harganya berapa, belinya di mana, praktisi yang meritual siapa. Mbah Wira tidak tahu, tidak ingin tahu, tidak diberitahu, juga tidak mencari tahu. Sehingga apapun hasil terawangannya itu adalah murni ya, sesuai dengan kondisi dari foto benda yang dikirim. Yang kedua, Mbah Wira tidak menjual Raja Dewa ya, tidak menjual tembang liring, sehingga apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan siapapun karena faktor persaingan usaha, nggak ada ya, karena Mbah Wira tidak jualan Raja Dewa. Baik, untuk mengetahui kondisi esoteris dari suatu benda bertuah, Mbah Wira akan ngecek dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah karena kandungan energi yang ada di dalamnya ya. Energi sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi, alam yang mengisinya dengan energi dari alam, dalam rangka merubah karakter benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Benda-benda seperti ini biasanya kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika rantai babi, mustika kul buntat, dan seterusnya. Untuk benda dari klien nomor 9233 ini, Mbah Wira cek tidak ada energi alamnya ya, tidak ada energi alamnya. Yang kedua adalah energi manusia, energi dari praktisi yang meritual. Memang yang namanya praktisi itu punya beragam cara ya untuk merubah karakter suatu benda dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan injek energi, dengan mengisinya dengan energi yang sudah didesain khusus untuk memberikan tuah tertentu pada manusia, disebut dengan tulpa. Nah, benda dari klien nomor 9233 ini ada tulpanya. Mbah Wira merasakan ada energi manusia yang kuat yang memiliki karakter dingin menarik, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa tuah itu bertuah pengasihan. Jadi dingin menarik itu bahasa rasa, bahasa alur batin yang Anda tidak perlu menerjemahkannya secara kaku karena saya sudah menerjemahkannya gitu. Yaitu apa terjemahannya? Berarti dia punya tuah dalam hal pengasihan yang kuat. Kalau Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira level energinya 80. Memang kuat ya. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian untuk patuh loyal mau membantu manusia. Itu namanya khodam. Kalau jin tersebut tidak diikat dengan perjanjian, tidak ditundukkan, maka kita tidak bisa menyebutnya dengan khodam. Kita menyebutnya tetap jin
ya, bukan kodam. Kalau kodam berarti dia sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian sehingga dia mau membantu manusia kayak gitu. Nah, ini kita harus paham, harus bisa membedakan. Kalau seorang praktisi terawangan nggak bisa membedakan mana jin yang masuk sendiri ke dalam suatu benda atau kodam yang memang dimasukkan karena sudah ditundukkan, ya pensiun jadi praktisi terawangan gitu. Kenapa kok demikian? Ya memang itu ilmu dasarnya, sama kayak ini pelaut. Apa standar sebagai TNI Angkatan Laut? Ya harus bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang ya pensiun jadi TNI Angkatan Laut gitu loh. TNI Angkatan Udara, pilot misalnya, syaratnya apa? Ya harus bisa mengemudikan pesawat, paham bagian-bagian pesawat. Kalau nggak paham, ya pensiun jadi TNI Angkatan Udara gitu loh. Seorang koki ya harus bisa masak, lidahnya harus peka terhadap rasa. Kalau lidahnya udah mati rasa, nggak bisa membedakan mana manis mana asin, ya pensiun jadi koki gitu. Karena itu memang apa ya, minimum requirement gitu ya, minimum requirement, standar minimal bagi seorang praktisi terawangan ya harus paham mana jin mana kodam. Nah, pada klien kita 9233 ini kodam, Mbak Wira mendapatkan energi yang kuat, hangat ya, ada energi hangat, kemudian ada semburat energi dingin dan itu kuat menarik. Ini menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam asian dan kewibawaan yang kuat ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 90 karena memang bagus energinya. Semua energi tadi, baik energi manusia ataupun energi kodam, semuanya sudah aktif, sudah siap dipakai dan bisa digunakan. Dan Mbak Wira juga menangkap ada energi manusia yang bagus pada benda ini yang menjadi tanda, ini bahasa Roso lagi bahasa Roso, yang menjadi tanda kalau terjemahkan adalah berarti tuahnya sudah jalan dan klien kita kali ini 9233 sudah mendapatkan benefit, merasakan manisnya, manfaat manisnya tuah dari benda ini. Kayak gitu kalau diterjemahkan. Jelas ya. Jadi Mbak Wira kok tahu sih benda itu baru dimiliki, benda itu baru diberi, atau benda itu sudah lama tapi disimpan doang nggak dipakai? Ya dari energi itu. Kalau Mbak Wira menangkap ada energi manusia di dalam bendanya, berarti oh ini sering dipakai berarti. Tapi kalau nggak ada energi manusia, oh berarti ini baru atau jarang dipakai. Kalaupun lama, jarang dipakai dan hanya disimpan saja gitu. Ya itulah kenapa Mbak Wira kan sering mengatakan kalau energi manusia itu bisa tersimpan di benda-benda sekitarnya yang sering digunakan. Ya salah satunya kayak gitu. Nah ini teknik yang Mbak Wira bisa pakai gitu loh. Tapi belum tentu kalau di praktisi lain teknik ini bisa digunakan karena tiap praktisi itu unik. Tiap praktisi itu adalah seniman. Yang mana tiap seniman pasti punya tata caranya sendiri-sendiri kayak gitu. Kita lanjut. Mbak Wira, bagaimana keterangan kodamnya lebih rinci, lebih lanjut? Yaitu Mbak Wira menggunakan metode yang namanya visualisasi ya. Di sini Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi, tanda-tanda kehadiran kodam, gitu ya. Yang mana tanda-tanda itulah yang kemudian Mbak Wira terjemahkan untuk mengetahui keterangan kodam lebih rinci. Kenapa? Karena ya kodam itu kita tidak melihat bentuknya, kita tidak melihat wujudnya. Karena kodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dan dia punya kelebihan, punya keistimewaan, yaitu mudah sekali berubah bentuk, mudah sekali berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi kalau kita yel-yelan masalah bentuk kodam ya salah. Yang kodam itu bisa berubah wujud kok kan gitu. Lalu ketika Mbak Wira mendapatkan penampakan, itu akan Mbak Wira terjemahkan. Kenapa? Karena semua itu adalah manifestasi atau gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Contohnya pada klien kita kali ini, Raja Dewa nomor 9233, Mbak Wira mendapati sesosok raksasa berwarna biru, ya, memakai baju warna biru, raksasa tapi berarti jenis kelaminnya laki-laki. Raksasa berarti dia punya tuah untuk kejayaan karir, ya, kejayaan karir, kerezekian tapi untuk karyawan, yaitu kejayaan karir. Berwarna biru, biru itu menggambarkan pengasihan yang kuat. Kemudian karena dia tinggi besar, kewibawaan dan penundukannya kuat. Jadi kalau kita gabungkan, tuahnya ada asian, membuat seseorang mudah disenangi, mudah disukai oleh orang lain. Kewibawaan membuat seseorang itu mudah disegani oleh orang lain. Kalau asian ketemu kewibawaan berarti komplit. Lawan jenisnya masuk, sesama jenisnya masuk. Disegani oleh sesama jenis, disenangi oleh lawan jenis. Jadi komplit, kayak Presiden SBY itu disenangi dan disegani, ya. Kemudian ada tuah penundukan, membuat orang lain segan dan mudah nurut dengan kita, mudah setuju dengan apa yang kita inginkan, mudah setuju dengan apa yang kita katakan. Kemudian kejayaan karir itu kerezekian tapi untuk karyawan gitu. Jadi itulah tuah-tuah yang bisa Mbak Wira dapatkan dari gambaran, ya, dari gambaran visual yang Mbak Wira peroleh dari si kodam. Ini merupakan jin hutan,
jin gunung ya, dia white entitas aman tanpa dampak negatif. Kemudian masuk kategori jin gunung, usianya kira-kira 3.200 tahun. Kalau udah 3.000 itu tua. Kalau 3.200 ya berarti sangat tua. Memang Mbak Wira menstandarkan tua itu 3.000. Terus levelnya 90. Jadi usia dan level itu kan tidak ada alat ukurnya. Itu menurut persepsi dari masing-masing praktisi. Sehingga beda praktisi bisa jadi beda juga angka-angkanya kayak gitu, karena nggak ada standarnya, nggak ada alat ukurnya. Kemudian untuk tuahnya sudah aktif, sudah dinikmati, sudah dirasakan gitu kan, dan baik. Kalau untuk perawatan Mbak Wira menyarankan ikuti apa kata penjualnya. Tapi Mbak Wira punya nggak tembang liring atau benda-benda semacam ini? Punya. Mbak Wira merawatnya dengan membakarkan dupa gaharu herbal cap raja umyang. Ya, kenapa? Karena terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, tanpa semprotan parfum, tanpa semprotan pewangi, sehingga secara vibrasi energi bagus banget untuk merawat benda-benda bertuah. Dia memang ada tambahannya kemenyan, jadi aromanya itu memang agak kemenyan gitu. Kenapa? Karena kemenyan itu melengkapi agar energinya itu tetap bagus dan stabil kayak gitu. Nah, berapa sih Mbah kalau saya ingin merawat benda-benda seperti ini? Kalau saya membakarkan dupa gaharu cap raja umyang, berapa biji? Jawabannya 1 cukup. Kalau kemudian batin Anda ya bilang kurang nih, kalau 1 tambah dong jadi 3, ya 3 cukup kok. Kalau batin Anda masih bilang kurang nih 3, ya berarti 5. Ganjil biasanya saya memberikan hitungan itu. 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi kalau nggak kurang ya 1 cukup. Kalau saya biasanya 3. 3 itu udah untuk ratusan kodam. Kenapa? Karena vibrasi energi udah bagus. Lalu patokannya berapa sih Mbah yang baku dan pakem? Ikuti alur batin Anda. Kalau Anda nggak mampu menerjemahkan alur batin, maka pakailah pendulum untuk berkomunikasi dengan kodam. Ingat, pendulum memang bisa bergerak walaupun tanpa adanya kodam. Dengan mengarahkannya melalui pikiran memang bisa. Tapi kan kita tidak itu, bukan itu tujuannya. Kita tidak mengarahkan pendulum untuk bergerak sesuai dengan pikiran kita. Kita menggunakan pendulum sebagai sarana komunikasi. Jadi jangan dipikirkan jawabannya, jangan disuruh-suruh bergerak. Tunggu aja kodam menggerakkan itu. Berarti nggak valid dong Mbah pendulum itu untuk komunikasi. Ya kalau memang Anda merasa pendulum itu nggak valid, ya belajarlah komunikasi dengan kodam secara langsung. Caranya pelajari ilmu kepekaan batin. Mana Mbah ilmunya? Sudah Mbah Wira bagikan di channel Mbah Wira gratis, lengkap dengan bunyi mantranya, tata cara puasanya, tata cara merawatnya, tata cara mengamalkannya, pengalaman orang yang mengamalkannya. Semua sudah komplit ada di YouTube Mbah Wira, tinggal mengamalkan. Males Mbah saya puasa gitu kan. Ya maka pakailah kodam-kodam tipe kepekaan batin. Mahal Mbah kodamnya. Ya sudah, kalau gitu pakai pendulum. Pendulum nggak valid Mbah, ya udah pergi aja ya. Orang seperti ini gimana kita mau nuruti? Pakai pendulum katanya nggak valid. Suruh puasa ilmu sendiri katanya males puasa. Ya udah pakai kodam katanya nggak punya biaya lah ya, kan repot juga. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ya nyatanya ada aja orang-orang yang seperti itu. Kalau Anda lihat video-video Mbah Wira, tidak lepas dari komentar-komentar orang-orang yang punya karakter seperti itu ya. Disabari aja, kan orang itu macam-macam ya, yang waras ngalah gitu aja ya. Baik teman-teman semua, itulah tadi untuk terawangan kita hari ini ya. Klien nomor 99 berapa ini tadi? Klien nomor 9233, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat siang.